Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi sama Aceh di channel audio cerita. Untuk cerita kali ini berjudul Muli, dari tulisannya Kak Agil R. Saputra. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Agil. Dan buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk follow juga Twitternya Kak Agil R. Saputra. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu, Sabtu Pahing pertengahan Juni tahun 1990. Bau minyak wangi serimpi atau minyak mayat masih tercium, semerbak di ruang tengah ruangan di mana tadi jenazah bapak direbahkan. Orang-orang masih duduk bersila di atas tikar yang terbentang di ruangan tamu, mengobrolkan hal basa-basi tentang kehidupan. Sudah sore tadi bapak dikuburkan, sedih bercampur lega, sedih karena bapak sudah tiada. Tapi lega karena akhirnya bapak bisa lepas dari penderitaannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku berjalan keluar rumah, menghampiri kerumunan orang yang tengah duduk di bawah tenda di depan rumahku. "Sini Kir," panggil Naryo, kawan sebayaku yang sedang duduk di ujung. Sambil menghela napas panjang, aku berjalan menghampiri dan duduk di sampingnya. "Sing sabar yo," ucapnya sambil sedikit memegang bahuku. Sambil tersenyum, aku pun menyambut baik kata-kata dari temanku itu. Kata-kata yang sedari tadi selalu diucapkan oleh orang-orang kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Naryo, membicarakan hal remeh-temeh dengan sedikit candaan yang sepertinya memang coba dia selipkan untuk menghiburku. Entah berapa batang rokok dan berapa sesapan kopi yang aku dan Naryo habiskan, yang jelas tidak terasa, malam sudah semakin larut. Satu persatu tetangga mulai berpamitan untuk pulang. Hingga akhirnya sekitar pukul 1 dini hari, Naryo pun juga sudah tak kuat menahan kantuknya. "Aku pulang dulu ya Bel," ucapnya sambil berdiri membenarkan sarungnya dan menepuk pundakku. Suasana sudah semakin sepi. Aku pun beranjak masuk kembali ke dalam rumah dan sayup-sayup masih terdengar obrolan di arah belakang rumah. Suara Pak Dekarjo dan Lik Manto, kakek dan adik mendiang bapakku. Aku yang masih belum ingin tidur pun berjalan menghampiri Pak D dan pamanku itu. Dari balik ambang pintu dapur, terdengar percakapan yang cukup serius antara Pak D dan paman. Entah apa topik yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas, di situ nama bapakku beberapa kali disebut. "Sini Kir," kata Pak D yang melihat aku mengintip di pintu. Aku pun duduk di antara mereka, yang kembali saling berbicara meneruskan obrolan yang sempat terpontong oleh kedatanganku. Ku ambil sebatang rokok milik Pak D dan ku nyalakan seraya menyimak obrolan mereka. "Jangan aku mas, aku tidak berani. Keris itu harus diberikan kepada orang yang sudah diberikan mandat," kata Lek Manto menanggapi salah satu pernyataan Pak Dekarjo. Sesaat batinku terpikir, jangan-jangan keris milik bapak. Batinku yang semakin memperhatikan pembicaraan Pak D dan paman. "Berarti Sukirno," ucap Pak D sambil membalik memandangiku. "Apa Pak D?" jawabku. "Itu loh, keris milik Mbah Kakung yang diwariskan ke bapakmu. Menurut perintah, itu harus diberikan kepadamu," kata Pak Dekarjo yang langsung aku sanggah. Tidak Pak D, aku tidak ingin berurusan dengan hal seperti itu," tolakku. "Tapi ini mandat nak, dari almarhum Mbah Kakung," kata Pak D kembali menegaskan. Mendengar kata Mbah Kakung disebut, membuatku sedikit berpikir dan kembali mengingat sosoknya yang sangat hangat dan flamboyan menyayangiku. Di sini, aku pun tidak bisa menolaknya dan belum juga mengiyakannya, dan dengan beralasan mengantuk, aku pun meminta izin ke Pak D dan pamanku itu untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya hanya untuk keluar dari pembicaraan ini saja.
Baru tadi bapakku meninggal, yang dibahas sudah yang tidak-tidak, kayak tidak ada hari lain saja. Gerutuku dalam hati sambil berjalan menuju kamarku. Saat aku berjalan, sempat kulihat dari luar pintu kamar ibu yang sedikit terbuka. Tampak ibu sudah tertidur bersama Bude, istri Pak Dekarjo, di sampingnya. Ku tengok dia sebentar dan aku pun kembali berjalan masuk ke kamarku. Aku merebah memandangi langit-langit kamar, merangkai kenyataan yang masih seperti mimpi. Beberapa detik, kadang aku terlupa jika bapak sudah tiada. Hingga perlahan, rasa kantuk pun memaksaku untuk tidur. Aku pun terlelap di malam itu. Singkat waktu, aku terbangun di subuh hari. Aku menoleh sambil mengusap mataku. Dan disinilah aku, dibuat terkejut ketika melihat kursi roda bapak sudah berada tepat di samping ranjangku. Beberapa saat, aku masih mencoba mencerna. Namun seketika, aku tampar wajahku sendiri. Astagfirullah. Siapa yang menaruh kursi roda di sini? Terburu aku keluar kamar mencari ibu yang sepertinya sudah terbangun dan berada di dapur bersama Bude. Ibu, siapa yang menaruh kursi roda bapak di kamarku? Tanyaku sedikit menyentak. Ibu dan Bude tampak kebingungan mendengar kata-kataku itu. Yang benar aja kamu, masa kursi roda di sini bisa berjalan sendiri ke kamarmu? Kata ibu sambil berjalan membuka pintu gudang yang berada di dekat pintu. Dan seketika ibu terdiam, kembali menoleh ke arahku dan Bude yang berdiri di dekat situ. Ada apa, Dek? Kata Bude seraya mendekat dan ikut melihat ke dalam gudang. Kursinya nggak ada, Mbak. Kata ibuku sambil beranjak dan sedikit berlari menuju kamarku, diikuti oleh aku dan Bude. Sesampainya di dalam kamarku, ibu hanya terdiam sambil memegangi gagang kursi roda bapakku. Bude pun mendekat dan memegang pundaknya. Terlihat, ibu menahan air matanya seraya menuntun kursi roda itu keluar dari kamarku. Dan aku hanya tercengang melihatnya. Beberapa saat setelah ibu dan Bude keluar, aku pun duduk di ranjangku. Dengan perlahan, kesadaranku yang mulai kembali, aku ingat betul, memang dulu setiap pagi bapak selalu masuk ke kamarku, membangunkanku dan memintaku untuk mengantarnya berjemur di depan rumah dengan kursi rodanya. Bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke kamarku? Hampir seharian penuh aku mencari alasan logisnya dengan bertanya kepada kerabat yang semalam berada di rumah. Namun sama sekali aku tidak menemukan jawaban yang masuk akal. Bahkan aku sempat merasa sakit hati dengan sepupuku yang menanggapi cerita itu dengan berkata kalau orang meninggal sebelum 40 hari arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Dipikir bapakku setan apa gentayangan? Batinku waktu itu. Pasti ada orang yang iseng menaruh kursi roda itu. Itulah alasan masuk akal yang masih berada dalam pikiranku. Hari pun silih berganti dengan biasa saja. Acara doa 1 hari hingga menuju 7 hari berjalan lancar sewajarnya. Walau Pak D dan Paman terus saja merayuku agar menerima keris itu yang lama-lama membuat aku sedikit muak dan risih. Kenapa harus sekarang dibicarakan sih? Ini kan masih masa berkabung. Pikirku menggerutu hingga sampailah aku pada malam di mana semua teror berawal. Tepatnya 8 hari setelah kepergian bapak. Aku dan ibu sudah selesai beberes, menggulung karpet di ruang tamu dan menata meja kursi seperti sedia kala. Tenda di depan rumah juga sudah diturunkan sore tadi. Tidak lupa juga ibu melipat kursi roda bapak dan memasukkannya ke dalam gudang. Sekitar pukul 10 malam, ibu masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan aku yang langsung mengempaskan tubuhku ke atas kasur. Semua akan baik-baik saja, kataku sambil melipat kedua tanganku dan menjadikannya bantal. Menit berlalu, mengantarkanku kepada rasa kantuk. Aku pun memejamkan mata yang mulai berat. Hingga tak terasa, aku terlelap dan bermimpi. Iya, seperti dugaan kalian semua, aku bermimpi tentang bapak. Dia mendatangiku di sebuah lembah dekat rumah, sambil membawa bungkusan hitam yang dipegang oleh kedua tangannya. Ini harus diterima, ucap bapak menyodorkan bungkusan itu dalam mimpiku. Apa ini, Pak? Jawabku seraya menengadahkan kedua tanganku untuk menerimanya. Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dialami oleh kebanyakan orang. Aku saat itu awalnya benar-benar tak menyadari kalau bapak sudah tiada. Baru ketika aku benar-benar memegang bungkusan itu, di situ aku seketika menyadari jikalau bapak sudah meninggal. Astagfirullah, Bapak.
Teriakku spontan hingga tidak sengaja aku melepaskan dan menjatuhkan bungkusan itu. Dan bersamaan dengan itu, aku terbangun sampai terperanjat dengan keringat bercucuran. Halaku lega, ternyata itu hanya mimpi. Namun ternyata kelegaan itu tidak bertahan lama ketika beberapa saat kemudian aku mendengar engahan nafas yang sepertinya berasal dari bawah ranjangku. Suara apa itu? Bisikku. Dengan keadaan itu, sebenarnya aku masih mencoba untuk berpikir rasional dan menganggap itu adalah sebuah suara kucing atau entahlah. Namun, rasionalitas itu malah membuatku penasaran dan ingin memeriksa apa yang ada di bawah ranjangku ini. Tak mungkin aku bisa tidur lagi kalau aku tidak memeriksa apa yang ada di kolong ranjangku. Batinku seraya bergeser pelan ke ujung tempat tidur. Suara engahan nafas tak bertuan itu masih terdengar, seakan memaksaku untuk memeriksanya. Perlahan, aku pun turun dari ranjangku dan memeriksa sumber suara itu. Dan apa yang aku lihat? Wajah yang sangat kukenal muncul tengkurap dari bawah kolong ranjangku. Iya, itu Bapak. Tatapannya sayu memandangku. Aku hanya bisa mematung, tak bisa apa-apa. Sungguh, keadaan yang tidak bisa digambarkan. Kakiku bergetar, nalarku terkacaukan. Hingga entah berapa lama kemudian, wajah Bapak di kolong ranjang itu perlahan membayang semakin kabur dan menghilang. Baru setelah itu, aku bisa bergerak. Sambil berjalan keluar, aku menangis. Ingin teriak, namun tidak bisa. Langkahku terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga, aku berjalan menuju kamar ibuku dan ku ketuk dengan sisa tenagaku. Ibu. Ucapku dengan sedikit terbata. Hingga beberapa saat kemudian ibu membuka pintu. Melihatku yang sudah berurai air mata dan tampak ketakutan. "Kenapa, Kir? Kenapa?" kata ibu sambil meraihku dan mengajakku masuk. Berulang kali ibu mengulangi pertanyaan itu, yang waktu itu rasanya sulit mulutku untuk menjawabnya. Hingga setelah ibu memberikanku air putih, barulah di situ aku mulai bisa berbicara. Bapak, Bu. Bapak. Kataku yang masih menangis. "Bapak kenapa? Bapak kenapa, Kir? Bapak itu sudah tenang, Nak," jawab ibu sambil memegang kedua bahuku. Bapak ada di bawah kolong, Bu. Kataku dengan tangis yang semakin tak terbendung. "Nyebut, Kir, nyebut," kata ibu yang kini memelukku. Tapi aku melihat Bapak di bawah kolong, Bu. Kataku lagi. Entah bagaimana tepatnya suasana malam itu, yang jelas setelah itu ibu mengajakku untuk memeriksa di bawah tempat tidurku. "Ayo, coba, ibu lihat," kata ibu sambil menyeretku berjalan menuju kamarku. Dan setelah sampai di sana, "Makanya, kamu itu yang ikhlas. Kasihan Bapak di sana kalau kamu tidak ikhlas," kata ibu sambil menyingkap spray dan memeriksa di bawah kolong tempat tidurku. Aku hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Percuma saja, sepertinya bila aku jelaskan ibu tidak akan mengerti, batinku. Ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur meninggalkanku di kamar. Dengan sedikit ragu, aku pun kembali naik ke atas tempat tidur sambil kurai tasbih yang berada di meja. Kurebahkan tubuhku, kupejamkan mataku dengan pikiran yang sebenarnya masih berkutat dengan hal yang tadi baru saja terjadi. Apa benar itu Bapak? Batinku berdebar. Ku tengok ke arah jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana tampak senyum dan aneh. Dingin menusuk tubuh. Ku tarik selimutku dan ku pejamkan mataku kembali, berharap aku bisa tidur lagi. Entah berapa lama menit berlalu, dengan aku yang masih saja terjaga, berulang kali aku membolak-balik posisi tidurku untuk mencari yang ternyaman. Namun nyatanya, aku tidak juga bisa terlelap. Pikiranku masih saja berada di bawah tempat tidur, hingga terdengar suara lagi. Namun, kini berasal dari balik jendela. Jendela kamarku diketuk, seperti dijentik dengan jari. Pikiranku sudah bermacam-macam. Dengan perlahan, aku menoleh ke arah jendela di sudut kiri kamarku itu, yang bodohnya hanya bertiraikan kelambu. Ketukan itu terdengar lagi, dibarengi dengan bayangan hitam yang berdiri di baliknya. Aku tidak begitu yakin, karena memang suasananya agak gelap. Namun, ketika bayangan hitam itu mulai semakin mendekat di balik kaca, semua tampak jelas. Dan... Kir, Sukir.
Suara dari balik jendela itu memanggilku, dan itu adalah suara bapak. Aku yang terkejut sontak memalingkan tubuhku. Dengan ketakutan, aku tutup kedua telingaku. Gir, Sukir. Suara bapak masih terdengar terus memanggilku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapku terus menerus, karena suara bapak masih saja terus memanggilku. Aku pun bangkit dan berlari keluar dari kamar. Ampun! Teriakku tergopoh-gopoh berlari menuju kamar ibu. Bapak, bu, bapak. Ucapku gelagapan, seraya menggoyangkan tubuh ibu yang sedang tertidur. Ibu pun terbangun dan segera memelukku. Nyebut, Kir, nyebut, kata ibu mencoba menenangkanku. Kamu tidak mau merawat keris Mbah Kakung kan? Tidak apa-apa, tak bisa dipaksakan, tapi kamu harus sanggup seperti ini terus. Tidak apa, ibu tetap mendukung keputusanmu. Nanti ibu bantu cara melewati ini semua, kata ibu yang seketika membuatku berhenti menangis dan kebingungan. Malam itu pun aku tidur bersama ibu dengan perasaan dan pikiran yang masih kacau. Akhirnya aku pun terlelap di pelukan ibu seperti masa kecil dulu. Singkat cerita, aku pun terbangun keesokan harinya dengan badan yang merasa tak enak. Kepalaku pusing dan semua bagian tubuhku terasa sakit. Mungkin ini karena kejadian semalam, batinku. Aku menoleh ke samping. Ibu sudah tidak ada di sampingku. Ah, ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit dengan payah dari tempat tidur. Samar-samar, aku mendengar suara orang yang tengah berbincang. Sepertinya itu Pak Dekarjo dan Lek Manto yang sedang mengobrol dengan ibu di ruang tamu. Ngobrolin apa mereka? Pasti tentang keris itu lagi. Batinku yang kembali duduk di atas tempat tidur karena tak tahan dengan pusingnya di kepalaku. Tak selang beberapa lama, ibu masuk ke kamar dan memintaku keluar untuk menemui Pak D dan Paman. Dengan sedikit dipapah, aku keluar dari kamar berjalan menuju ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Dekarjo dan Lek Manto. Sebuah keris tergeletak di atas meja dengan kain putih yang menutupi seluruh bagiannya. Ini kerisnya, Kir, ucap Pak D dengan pandangan yang memohon. Entah apa yang aku pikirkan, dengan sadar aku ambil keris itu. Kubuka temali dan kain kafan yang membalutnya. Bau minyak klenik mencuat membaui seisi ruangan. Dengan agak gemetar, ku cabut bilah keris itu dari sarungnya. Ku pandang setiap balik sisinya. Dan dengan aneh, mendadak tubuhku bercucuran dengan keringat. Aku menyadari tubuhku yang tadi terasa sakit kini tidak lagi. Begitu juga dengan peningku yang begitu saja menghilang. Karena aku merasa aneh, ku lemparkan kembali keris itu di atas meja tanpa menutup bilahnya. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Tanya Pak D kepadaku. Aku masih ragu untuk menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Aku alihkan saja dengan aku bercerita tentang kejadian semalam. Pak D, Paman dan Ibu tampak mendengarkan ceritaku dengan seksama, yang diakhiri aku tutup dengan pertanyaan. Apa aku yang harus merawat keris ini? Tanyaku. Persis kui, persis, kata Lek Manto yang terdengar tak nyambung dengan pertanyaanku tadi. Persis bagaimana, Paman? Tanyaku mengenyitkan dahi. Iya persis seperti yang dialami bapakmu waktu dulu akan menjadi pewaris keris ini, ucap Paman yang berlanjut dengan ceritanya. Ternyata dulu bapak juga seperti aku, sempat tak mau menerimanya dan mengalami gangguan mimpi mirip dengan apa yang aku alami. Apa aku terima saja ya mandat ini? Pikirku setelah mendengar sepenggal cerita dari Lek Manto. Namun, belum sempat aku menjawab, ibu langsung menyela. Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan toh? Apa tidak bisa kalian saja yang merawatnya? Tanya ibu yang mulai sedikit emosi. Tidak bisa, Dek. Tidak bisa. Ini sudah mandat turun-temurun. Kalau masalah merawat, nanti aku sama mantu ikut membantu. Tapi keris ini harus ada pewarisnya dulu sebelum 40 hari. Jawab Pak D. Tapi Sukir ini akan kuliah tahun depan. Kalau dia jadi dukun, apa tidak terganggu sekolahnya? Aku yang menghadapi bertahun-tahun ya. Mas Parman didatangi orang yang ingin meminta tolong tak tahu waktu. Kadang larut malam. Iya kalau pada ngasih uang, palingan gula sama teh, kata ibu yang tidak setuju. Sekali lagi ya Mbak Yu, ini sudah mandat keturunan keluarga Sosro Miharjo.
Mas Parman itu bukan dukun, hanya orang yang dibekali kelebihan untuk menolong orang lain. Kalau masalah upah atau uang, itu memang aturannya tidak boleh menerima. Lawang ini ilmu ikhlas, bayarannya ya pahala dan keberkahan. Kata paman kini berbicara. Satu fakta yang belum aku ceritakan di awal adalah sedikit berubahnya bapak setelah mbah kakung meninggal. Mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu. Beliau mendadak sering didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ingin meminta pertolongan dengan cara tidak lazim. Dari orang sakit, orang kesurupan, sampai orang-orang penting. Aku tahu itu. Aku juga tahu mbah kakung dicap sebagai orang pintar. Dan bapak bisa jadi juga seperti itu. Tapi aku tidak peduli. Bukan secara harfiah, tapi memang aku tidak ingin tahu saja dan sama sekali tidak tertarik. Berarti dulu bapak juga didatangi mbah kakung seperti aku, kataku di sela perdebatan antara Lek Manto dan ibu. Perdebatan pun berhenti sejenak dengan Pak D yang menanggapi pertanyaanku, yang pada intinya mau ataupun tidak mau aku menerima ini, bapak tetap akan terus datang, namun dengan tendensi atau motif yang berbeda. Tetap saja datang-datang juga, batinku. Obrolan pun berakhir buntu dengan ibu yang masih kekeh tidak setuju aku menerima mandat ini. Dan sebagai anak yang menuruti orang tua, aku pun tidak mengiyakannya. Kalau ibu tidak setuju, aku juga tidak bisa menerimanya. Pungkasku mengakhiri perbincangan itu. Hingga tak selang beberapa lama, Pak D dan Paman pun pulang membawa kembali keris itu. Dengan pesan di akhir yang mengatakan, cepat atau lambat, aku mau tidak mau pasti akan menerima keris itu. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Ibu menyuruhku untuk mandi dan setelah itu kita makan bersama. Emang ibu ada uang untuk menguliahkanku? Tanyaku kala itu di atas meja makan. Ada nak, ada. Tabungan bapak ini lumayan banyak. Cukuplah untuk kamu kuliah dan kamu menikah kelak. Jawab ibu sembari menyuap nasi ke dalam mulutnya. Aku pun mengangguk sejenak dan kembali makan. Terlintas keraguan dalam pikiranku tentang omongan Pak D tadi. Perihal sosok yang menyerupai bapak itu yang akan terus datang. Apa aku kuat ya Bu, kalau kejadian seperti semalam itu terjadi lagi? Tanyaku. Kuat nak, kamu harus kuat. Imanmu harus teguh. Asal kamu tahu, yang semalam menemuimu itu bukanlah bapak, hanya jin yang menyerupai almarhum bapakmu saja. Orang beriman mestinya tahu akan hal itu. Kata ibu yang mulai sedikit menguatkanku. Makan pun selesai, ku bawa piring bekas makanku ke dapur. Dan setelah itu, aku bersantai di belakang rumah sambil menyesap kopi dan menghisap rokok. Sambil melamun dan menikmati, ingatanku mulai merangkai runtutan kejadian semalam. Bisa gitu ya? Batinku yang masih belum bisa menerima nalarku. Kalau semalam, aku melihat sosok yang menyerupai almarhum bapak mendatangiku memanggil-manggil dan seperti menerorku. Baru 9 hari yang lalu bapak disemayamkan. Jika kata orang, sebelum 40 hari arwah orang yang meninggal akan berada di sekeliling rumah dan orang terdekatnya. Apakah yang semalam mendatangiku adalah benar arwah bapak? Atau aku lebih baik mempercayai kata ibu? Bila itu hanyalah jin yang menyerupai bapak saja. Aku pun tidak bisa memastikannya. Yang jelas, apa yang kulihat semalam adalah wajah bapak yang sangat aku kenali. Hari ke-9 sepeninggal bapak. Azan Isya baru saja selesai berkumandang. Aku tengah duduk di ruang tamu bersama ibu yang tengah menjahit. Seraya menyesap rokok, pikiranku masih saja tentang obrolan pagi tadi bersama Pak D dan Paman perihal keris itu. Ngerokoknya itu dikurangi, belum kerja kok ngerokoknya banter. Kata ibu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Iya ndak apa-apa toh Bu, yang penting kan di rumah ngerokoknya, ndak sembunyi-sembunyi. Jawabku sambil bercanda. Oh anak nakal, itu obatnya diminum dulu, biar nanti tidurnya enak. Jawab ibu sambil menunjuk obat di meja yang tadi baru saja ia beli. Aku pun meminum obat itu. Dan kini rebahan di kasur, sekedar untuk menemani ibu sembari membaca majalah-majalah lama yang aku ambil dari rak meja. Menit pun berganti jam, efek obat yang aku minum membuatku merasakan kantuk. Ku singkap majalahku sebentar untuk melihat ibu yang masih belum selesai menjahit. Ingin aku masuk ke kamar dan tidur, tapi rasanya tidak tega meninggalkan ibu sendiri di ruangan ini.
Aku merem sebentar ya Bu. Nanti kalau ibu sudah selesai, tolong aku dibangunkan. Ucapku sambil menutup wajahku dengan majalah yang kubaca. Ibu sempat menyuruhku untuk masuk saja kalau memang aku sudah mengantuk. Tapi rasanya terlalu malas badan ini kalau harus beranjak sekarang. Aku pun terasa terlelap. Dan entah berapa lama mata ini terpejam, tiba-tiba terdengar suara batuk yang membangunkanku. Terdengar suara batuk, aku agak sedikit terkejut. Dengan sayu, aku membuka majalah yang menutup mataku ini. Dan apa yang kulihat? Bapak, iya, benar Bapak. Kini duduk di kursi di mana tadi ibu berada. Sempat sejenak aku mencermati, memastikan ini bukanlah ilusi. Dan sepertinya memang benar, wujud Bapak kini ada di hadapanku. Semua tampak jelas, karena cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Sontak, kupalingkan pandanganku ke arah lain. Meski nyatanya, ekor mataku tetap bisa melihat bayangannya. Aku ingin sekali bangkit dari tempat itu dan berlari, tapi tubuhku seperti dikunci tidak bisa bergerak. Suara batuk itu terdengar lagi, sangat mirip dengan batuknya Bapak dulu. Dan saat aku mencoba berdoa, ayat kursi yang terlantun di pertengahan, tiba-tiba Bapak memanggilku. Sukir, Kir, Sukir, anak lelakiku. Kata sosok yang menyerupai Bapak itu. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa, terkejut dan seperti tersedak ludah sendiri. Aku terbatuk hingga jatuh dari kursi dengan mataku yang masih sengaja aku pejamkan. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa. Sukir, Sukir. Panggilan itu kembali terdengar. Di sini, aku yang sudah tidak kuat mulai berteriak minta ampun. Ampun Pak, ampun, maumu bagaimana Pak? Kataku sambil menangis dan menganggap bahwa sosok itu benar-benar adalah Bapak. Tampaknya teriakanku ini terdengar oleh ibu yang segera datang menghampiriku yang ternyata baru saja dari kamar mandi. Nyebut Kir, nyebut, kata ibu yang melihatku tertelungkup di lantai ketakutan. Ada apa Kir? Ada apa? Ucap ibu lagi sambil meraih dan memapah tubuhku untuk bangkit. Tak henti-hentinya aku menunjuk ke arah kursi. Kursi di mana sosok yang menyerupai Bapak tadi duduk dan memanggil-manggil namaku. Bapak Bu, Bapak. Ucapku menangis di pelukannya. Ibu memapahku menuju kamar, memberikanku air putih dan menenangkanku. Ini dipegang, kamu harus berzikir. Ucap ibu sambil meraih tasbih yang berada di meja samping ranjangku. Kamu harus kuat, itu bukan Bapak, itu hanyalah jin, kata ibuku lagi. Ibu keluar dan kembali lagi ke kamarku sambil membawa selimut. Malam ini dia akan menemaniku tidur di kamarku. Tanpa sepatah kata lagi, ibu pun mengunci pintu, mematikan lampu, dan merebahkan di sampingku sambil aku yang masih merasa syok dan tak habis pikir dengan apa yang barusan terjadi. Kenapa ini harus menimpaku? Batinku sambil menyerongkan tubuhku ke arah ibu yang membelakangiku. Jam berapa ini? Batinku seraya bangkit dan mengamati jam di dinding kamarku yang ternyata menunjukkan pukul 1 dini pagi. Aku pun kembali merebah dan mencoba untuk memejamkan mataku. Tapi setelah apa yang aku alami tadi tentu tidak semudah itu aku bisa tertidur. Rasanya was-was, aku merasa seperti diawasi. Beda dengan ibu yang terlihat sudah pulas dan sedikit mendengkur. Tetap ku coba memejamkan mata sambil berzikir. Hingga beberapa saat kemudian, engsel pintu kamarku bergerak, disusul dengan suara orang yang memanggilku. Kir, Sukir. Itu adalah suara ibu yang memanggilku. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Kir, Sukir, ibu bukain dong pintunya Kir, kata ibu begitu keras dari luar kamarku. Seketika aku tersentak, tubuhku gemetar kebingungan. Kalau di luar ibu, lantas siapa yang berada di sampingku ini? Batinku. Di sisi lain aku mendengar suara ibu memanggilku dari luar. Namun dalam bersamaan ada seseorang yang tadi aku yakini sebagai ibu tidur di sampingku dengan bertutup selimut. Kir, Sukir, buka! Ketuk suara ibu dari luar. Ibu yang berada di sampingku tidak bergeming, masih saja tidur mendengkur di sampingku. Mulai muncul keraguan dalam diriku. Apakah ini benar-benar ibu? Batinku. Dengan sisa-sisa keberanian,
Aku coba untuk membangunkan ibu yang berada di sampingku. Ku tepuk tubuh ibu. Bu, ibu. Ucapku seraya tanganku menyentuh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, ibu pun menjawab tanpa memalingkan badannya. Apa sih, Kir? Ucapnya dengan suara bapak. Pikiranku seperti hilang sejenak. Aku terperanjat mundur memepet tembok. Astagfirullah. Ucapku terbata gemetar. Sosok ibu yang bersuara seperti bapak itu kini menyingkap selimutnya. Dengan perlahan, wujudnya berubah. Ia berdiri dan menoleh. Suasana memang gelap, tapi aku cukup bisa melihat wujudnya. Kir, Sukir. Ucapnya, suara bapak, tapi tidak dengan wujudnya yang hitam dan besar. Sosok itu kini berdiri di depanku dan terus memanggil-manggil namaku. Kini aku hanya bisa berteriak. Sementara ibu yang sepertinya mendengar teriakanku, kini tampak semakin kencang menggendorkan pintu. "Buka, Kir! Buka!" teriak ibu dari luar kamar. Aku yang ketakutan, kini menutup mataku seraya terus-menerus berteriak memanggil ibu. Tolong, Bu. Tolong. Kataku meringkuk di sudut tembok. Sempat terdengar ibu yang sepertinya ingin mendobrak pintu, hingga perlahan pendengaranku mulai pengang. Tidak ada lagi yang bisa kudengar selain suara bapak yang keluar dari sosok itu, menggema di telinga dan kepalaku. Suasana yang gelap itu juga perlahan semakin menggelap. Gelap, sampai benar-benar gelap. Aku pun tidak sadarkan diri. Entah berapa lama itu, yang jelas ketika aku kembali tersadar, masih di tempat yang sama. Ada ibu, Pak Dekarjo dan Lek Manto di situ. Langit sudah tidak lagi gelap. Sepertinya aku terbangun di keesokan harinya. Wajah ibu yang pertama kali kulihat, matanya sembab seperti orang yang terlalu lama menangis. Alhamdulillah, Kata ibu yang saat itu terdengar ketika aku membuka mataku. Lek Manto tampak menghela nafasnya, begitu juga dengan Pak Dekarjo yang kini mendekatiku dan memegang tanganku. sebaiknya bagaimana ini ibunya Sukir? Ucap Pak De menoleh ke arah ibuku. Ibu pun terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, "Sekarang terserah Sukir saja, Kang," jawab ibu dengan wajah pasrah. "Kalau sekiranya akan membahayakan, tidak apa, Kang, diterima saja," kata ibu sambil mengelus kepalaku. Aku yang baru saja sadar tentu masih memproses pembicaraan itu tanpa bisa aku jawab. Bagaimana, Kir? Ibumu sudah mengizinkan. Sekarang kamu mau atau tidak? Kalau mau ya syukur, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa. Akan tetapi harus kamu lawan. Nanti aku bantu. Tapi ya itu, taruhannya nyawa Pak D dan pamanmu ini, Kata Pak D dengan wajah pakemnya. Mendengar itu, aku langsung bangkit dan terduduk. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya aku terjebak dengan takdir yang seperti ini. Batinku gundah. Dan beberapa saat kemudian, aku pun menjawab dengan satu kata. Oke. Kataku seraya menganggukkan kepalaku. Sebenarnya, jauh dari dalam lubuk hatiku tidak bisa menerima ini. Namun bagaimana kini aku bisa menolaknya jika taruhannya adalah nyawa dari Pak D dan Paman? Warisan macam apa ini? Kerutuku dalam hati. Ibu juga sempat terkejut ketika mendengar semua ini bisa membahayakan nyawa seseorang. "Apa benar seperti itu?" tanya ibu kepada Pak Dekarjo dan Lek Manto. Iya, kita ini inginnya Sukir bisa menerima ini semua dengan sukarela, Mbak Yu. Tidak terpaksa. Kalau bisa memilih, aku dan Mas Karjo sebenarnya ya tidak ingin memaksa Sukir. Tapi dari awal, dia sudah memilih Sukir, Mbak. Seperti dulu dia memilih Mas Parman, kata Lek Manto. Mas Parman juga mengetahui ini. Dia sudah pernah bicara denganku. Tak ingin Sukir menerima mandat ini karena memang berat, kata Lek Manto lagi. Setelah itu, tak ada lagi perdebatan. Yang ada hanyalah wajah-wajah pasrah. Sejenak, suasana menjadi hening dan ibu pun mengajakku. Lek Manto dan Pak Dekarjo keluar dari kamar itu beberapa saat kemudian. "Ayo, kita bicarakan ini di luar," ucap ibu. Sambil terus mencerna fakta mengejutkan ini dalam benakku, aku bangkit memaksa tubuhku yang lemas ini berjalan keluar dan duduk di ruang tamu bersama mereka. Suasana tampak canggung, tidak ada yang mau memulai pembicaraan. Pak D mengeluarkan keris itu, masih dengan tampilan yang sama, terbalut kain putih.
Setelah meletakkannya di atas meja, Pak D kembali terdiam, seperti tengah merangkai kata untuk berbicara. Setelah aku tunggu beberapa saat, aku yang mulai tak sabar pun kini berkata, "Terus bagaimana ini?" tanyaku. "Kamu benar-benar ikhlas kan, Kir?" Tanya Pak D. Pertanyaan ini sulit aku jawab karena keraguan kuat yang masih bertahan dalam hatiku. Tapi mengingat aku tak bisa menolaknya lagi, aku pun akhirnya berkata, "Iya Pak D, aku ikhlas." Jawabku terjeda beberapa saat. "Harus benar-benar ikhlas loh ini." Tandas Pak D kembali. "Benar Pak D." Jawabku mengangguk. Sempat terdiam sejenak, Pak D pun kini membuka kain yang membalut keris itu dan memberikan kerisnya kepadaku. "Aku tahu kamu belum yakin, Kir. Tapi ini dibawa saja dulu sambil membiasakan diri. Cinta tumbuh karena terbiasa toh?" Kata Pak D yang setelah itu menyuruhku untuk mengeluarkan keris itu dari rangkanya. Ibu hanya terdiam pasrah, begitu juga dengan aku yang mau tak mau harus menerima ini. Hingga selang beberapa menit kemudian, Pak D dan Paman berpamitan. "Ya sudah, aku dan Manto izin pulang dulu. Besok kalau sudah waktunya aku akan kemari," kata Pak D. Tinggallah ibu dan aku di ruang tamu itu, dengan wajah-wajah yang tampak bingung harus bagaimana. Setitik harap ada dalam pikiranku. "Semoga tidak ada lagi kejadian ganjil yang aku alami setelah menerima ini." Pagi itu aku pun mandi, sarapan, dan setelah itu pergi keluar rumah untuk mendinginkan kepalaku. Satu-satunya tujuan yang terbesit saat aku keluar adalah Naryo, teman sebayaku yang saat ini paling bisa kutemui. Aku berjalan menuju ujung desa, dekat pematang sawah yang terdapat 2 buah kolam ikan. Disitulah Naryo sehari-hari biasanya beraktivitas, di kolam ikan lele miliknya. Terlihat dari jauh, Naryo tengah melempar pelet ke dalam kolamnya. "Sini, Kir!" teriak Naryo dari jauh ketika melihat kedatanganku. Aku pun duduk di kursi bambu di sebuah gubung depan kolam. Naryo mendekat dan duduk di sampingku. "Nah, gitu dong keluar, jangan di rumah aja," kata Naryo seraya menawariku sebatang rokok. Pada awalnya, tak banyak terjadi pembicaraan, selain pertanyaan basa-basi yang terlontar dari mulut Naryo. Begitu juga denganku yang masih bingung. Aku di sini seperti merasa bahwa Naryo masih canggung bertanya banyak padaku, yang notabene masih dalam masa berkabung setelah meninggalnya bapak. Tapi mungkin karena ekspresiku yang tak wajar, membuat Naryo mulai membicarakan topik yang belakangan ini menjadi keresahanku. Iya, tentang bapak dan segala citranya di desa ini. "Kamu pasti mendapatkan peninggalan banyak ya dari bapakmu," kata Naryo, sungguh pembuka obrolan yang cukup aneh. "Peninggalan apa? Harta? Atau apa?" Jawabku dengan sedikit tertawa. "Pegangan, Kir, bapakmu kan ampuh, pasti jimatnya banyak," kata Naryo. "Apa kamu tidak ingat? Dulu maling sapinya Pak Krismo yang tertangkap dan digebukin warga, tapi tidak apa-apa. Terus disentil jidatnya sama bapakmu, tiba-tiba langsung terkapar bersimbah darah," kata Naryo lagi. "Oh itu, iya aku ingat," jawabku. Tanpa henti, Naryo terus nyerocos tentang bapakku yang ia dengar sendiri dari kesaksian orang-orang, terutama orang di desa ini perihal kemampuan bapakku, yang justru sebagian besar baru sekarang aku ketahui. Sebegitu banyaknya cerita tentang bapak. Pembicaraan itu berputar-putar cukup panjang dan sampai lagi ke pertanyaan awal dari Naryo, yaitu apakah aku mendapatkan sesuatu dari bapak. Disinilah giliran aku yang berbicara. Aku awali dengan, "Jangan bilang siapa-siapa ya." Aku pun mulai menceritakan kejadian-kejadian itu dari awal hingga akhir, beserta sebabnya dan perkembangannya sampai detik ini. "Waduh," ungkap Naryo setelah mendengar rangkuman kejadian itu. Sayangnya, pembicaraan itu pun sedikit terpotong oleh azan zuhur yang terdengar. Tak terasa, aku dan Naryo sudah mengobrol berjam-jam. Naryo yang waktu itu ada urusan dan harus kembali ke rumah pun mengajak aku pulang. Kita berjalan sembari terus mengobrol tentang hal itu, sampai kita terpisah di persimpangan desa. "Jadi, sekarang sudah dipegang kamu?" tanya Naryo mengernyitkan dahi. "Iya, sekarang sudah di aku,
Tapi aku kok belum mantep ya. Jawabku sambil mempercepat langkah, hingga sampailah kita di persimpangan desa, dan usailah obrolanku dengan Naryo di hari itu. Besok datang ke kolam lagi ya, ceritakan lebih lanjut, ucap Naryo saat kita berpisah di persimpangan. Sesampainya di rumah, aku langsung makan siang dan merebah di kamar setelahnya. Masih saja aku terjebak dalam renungan itu. Apakah memang harus aku? Tanyaku dalam hati. Tak lama kemudian, ibu masuk ke kamar, membawa kotak kayu berwarna coklat. Apa itu, Bu? Tanyaku seraya bangkit dari rebahku. Ini punya Bapak, kamu sepertinya harus melihatnya, kata ibu sambil membuka kotak itu dan memperlihatkannya padaku. Sebuah kain bermotif batik di pinggirnya. Ibu mengambil kain itu dan membentangkannya. Bau wangi minyak melati menyerbak ketika kain itu terbentang. Apa ini, Bu? Tanyaku lagi. Ini sepertinya ikat kepala sih, tapi kain inilah yang dulu digunakan untuk membungkus keris itu, jawab ibu yang kini tampak mencoba mendukungku dalam hal ini. Oh, jawabku seraya menganggukkan kepala dan ibu pun mulai bercerita. Ibu tidak bisa menampik jika bapakmu dulu itu memang memiliki kelebihan. Walaupun awalnya ibu tidak begitu suka, tapi ibu tahu betul jika kelebihan itu sudah membantu banyak orang. Kata ibu sejenak mengambil nafas dan kembali meneruskan ceritanya. Salah satunya kain ini ya. Kain ini, dulu ibu pernah menyaksikan ada wanita yang datang ke rumah tengah malam bersama keluarganya. Perutnya besar sekali, melambung seperti orang hamil. Terus perutnya diusap-usap oleh bapak dengan kain ini. Dan tanpa menunggu menit, perutnya langsung kempes, sembuh dan pulang. Kata ibu sambil mengambil kain itu dari genggamanku. Dulu keluarganya ingin memberi uang sekantong kresek. Katanya untuk wujud terima kasihnya karena memang sudah berobat kesana kemari dan tidak sembuh-sembuh. Tapi bapakmu menolak dan berkata, "Saya ini pegawai negeri, uang saya sudah banyak." Begitu kata bapak, padahal dulu keadaan kita masih pas-pasan. Kata ibu meneruskan ceritanya. Ibu pun kembali bercerita banyak hal-hal menakjubkan yang dilakukan oleh bapak dulu. Yang lucunya baru aku tahu sekarang. Karena memang kata ibu, bapak ingin aku tak begitu bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Ibu terlihat bersemangat menceritakan itu, menjadikan obrolan ini cukup panjang. Tidak hanya membahas klinik saja, karena justru bagian panjangnya diisi oleh cerita-cerita nostalgia antara bapak dan ibu. Kita mengobrol hingga menjelang sore, sampai obrolan kita terhenti oleh suara ketukan dari pintu di depan rumah. Suara seorang pria yang terdengar dari depan rumah. Ibu segera beranjak keluar dari kamar dan hendak membukakan pintu, diikuti oleh aku yang agaknya penasaran dengan siapa tamu yang datang. Tapi saat aku masih berada di kejauhan, mendadak suasana di luar menjadi riuh, seperti rombongan orang. Ibu yang membuka pintu dan menyapa langsung ditanya oleh seorang pria parubaya yang terlihat agak panik. "Pak Parman ada, Bu," ucap pria itu. Mas Parman itu sudah meninggal, Mas. Kira-kira 10 hari yang lalu. Ada keperluan apa ya?" Jawab ibu dengan lembut dan lirih. "Hah, yang benar saja, Bu. Jangan bercanda. Ini saya sedang butuh sekali. Anak saya sedang kesurupan," jawab pria itu sambil mengeluarkan kertas dari kantong celananya. "Lah, beneran, Mas. Mas Parman itu sudah meninggal. Kalau tidak percaya, benderanya saja belum diturunkan," kata ibu dengan nada tinggi sambil menunjuk bendera kuning yang masih berdiri di dekat pagar depan rumah. "Tidak, Bu. Pak Parman 3 hari yang lalu ke rumah saya, ngobatin anak saya yang kesurupan," ucap pria itu sambil memberikan kertas yang dikeluarkannya dan memperlihatkannya kepada ibu. Aku yang menengok dari belakang melihat ibu gemetar ketika membaca kertas itu. "Kapan ini?" ucap ibu kepada pria itu, mempertanyakan kapan kertas ini diberikan. 3 hari yang lalu, Bu," jawab pria itu. "Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Mas Parman itu sudah meninggal 10 hari yang lalu," kata ibuku yang terdengar panik. Aku yang merebut kertas itu dari ibu dan membacanya, samar-samar mengingat apa yang tertulis di situ. Di situ tertulis dengan tulisan Latin miring, yang seingatku terbaca, "Cengkeh 3 biji, daun sirsak menghadap barat, kelapa gading muda," dan beberapa baris lagi yang tak kuingat jelas.
Kata ibu, itu adalah resep jamu yang biasanya diberikan oleh bapak kepada orang-orang yang meminta tolong dengannya. Biasanya memang suka ditulis oleh bapak di atas kertas, agar orang tidak mudah lupa. Dan fakta yang cukup mengejutkan di sini, ibu hafal bentuk dan lekuk tulisan bapak. Di antara perdebatan antara ibu dan pria itu, muncul seorang wanita dari belakang yang tampak tengah diseret oleh beberapa orang. Wanita itu beronta dan berkata, "Tidak mau, tidak mau," teriaknya. Ada apa ini Mbak Yu? Tanya Pak Sumantri, salah satu tetangga yang datang karena mendengar keributan ini. Sambil memegang kepalanya, ibu pun mulai menjelaskan dengan nada marah yang bercampur kebingungan. Hingga perdebatan kecil terjadi lagi. Dan di sela-sela itu, wanita yang sedari tadi meronta-ronta entah bagaimana kini menjadi beringas dan mengamuk. Ia terlepas dari genggaman orang-orang tadi dan kini merangkak-rangkak di halaman rumah. Tingkahnya sangat aneh. Di tengah keramaian itu, si wanita tiba-tiba mendekat ke arahku, memandangku dengan tatapan tajam sambil mendesis mengucapkan kata-kata yang membisikkan tak jelas. Sontak, aku yang agak takut pun sedikit melangkah mundur. Namun wanita itu justru seperti merangkak mengikutiku. Dan dengan tiba-tiba melompat ke arahku. Aku yang tidak siap tidak sempat menghindar. Dengan refleks, seadanya aku hanya meregangkan jariku sebagai respon perlindungan diri. Dan entah bagaimana, aku tak tahu, tiba-tiba wanita itu seperti terpental menggelinding dan lemas tidak sadarkan diri. Aku yang melihat itu hanya bisa terdiam kebingungan. Sementara orang-orang kini semakin berdatangan karena kehebohan ini. Termasuk Naryo yang kebetulan tengah lewat dan melihat kejadian itu. Ada apa, Lur? Kata Naryo yang mendekatiku. Aku yang masih merasa bingung segera mengajak Naryo untuk masuk ke dalam rumah, meninggalkan keriuhan itu hingga beberapa saat kemudian, rombongan pria dan wanita yang kesurupan itu diajak masuk oleh ibu. Tampak wanita itu dipapah oleh beberapa orang, dengan pandangan matanya yang tampak kebingungan dengan keadaan sekitarnya. "Aku sudah pulang, Pak," kata wanita itu pada pria yang diketahui adalah bapaknya. Sudah nak, kamu kumat lagi, jawab pria itu. Wanita itu menatap sekeliling dan berhenti ketika melihatku. Dan tiba-tiba tangannya menguncup isyarat menyembah, kepalanya menunduk, dan dengan suara yang tiba-tiba berubah, wanita itu berkata, "Matur sembah nuwun, Mas," ucap wanita itu dengan suara yang berubah menjadi seperti kakek-kakek. Nggih, jawabku agak gagap sambil menoleh ke arah Naryo yang berada di sampingku. Dan wanita itu terhuyung lunglai tak sadarkan diri lagi. apa aku yang telah menyembuhkannya? Batinku saat itu. Warga yang ikut masuk tampak memandangiku heran. Singkat cerita, beberapa jam berlalu. Setelah wanita itu mulai sadar, pria yang memperkenalkan diri sebagai bapak dari wanita itu berpamitan. Ia mendatangiku, mengucapkan terima kasih sambil, Terima kasih sekali Mas, Bu, ucap pria itu seraya memberikan rokok itu kepadaku yang masih bingung dengan semua ini. Hari ke-14 sepeninggal bapak. Hari pun berlalu dengan biasa saja. Kabar tentang pulangnya bapak setelah meninggal dan mengobati wanita itu segera cepat tersebar. Begitu juga dengan insidenku di rumah tempo hari, mendadak menjadi perbincangan seluruh warga desa. Apakah sudah tak ada gangguan yang aku alami? Sebenarnya tidak juga. Hanya saja kini gangguannya tak menyeramkan dulu ketika aku belum setuju untuk menerima keris itu. Kini banyak suara tak wajar yang sering kudengar, seperti langkah kaki, suara nafas, dan aroma wangi khas bapak. Untungnya sekarang tak ada lagi wujud yang menampakiku. Hanya saja, jujur dari dalam hati sebenarnya aku masih tidak serak dengan semua ini. Masa sih aku lulusan terbaik SMA negeri yang ingin kuliah dan jadi sarjana harus jadi paranormal? Salahku juga sih, yang dulu memilih untuk menunda kuliahku karena bapak sakit. Ya sudahlah, jalani saja, pikirku kala itu. Mungkin ini memang kemauan bapak. Pagi itu cuaca sangat dingin. Ibu yang sedang agak tidak enak badan memintaku untuk menghadang tukang sayur yang lewat di depan rumah. "Ini nak, nanti kalau Pak Wiknya lewat, tolong belikan sayur jipang, kacang panjang, dan terong. Ibu pengen masak sayur lodeh," ucap ibu seraya memberikanku uang Rp1.000. Sambil membawa secangkir kopi dan sebatang rokok yang menyala, aku keluar rumah dan duduk di teras menunggu Pak Wiknya.
tukang sayur yang akan lewat pukul 6.30 pagi. Nganggur gini, lama-lama bosen ya. Batinku di antara hisapan rokokku. Yor, sayur. Suara Pak Wiknya beberapa saat kemudian terdengar. Ku tengok gerobak dorongnya yang tampak berjalan ke arah jalan depan rumahku. Aku menunggunya hingga sampai depan rumah. Ku beli sayur sesuai perintah ibu. Hingga ketika aku ingin berbalik, masuk ke rumahku, seseorang menepuk bahuku. "Lur," ternyata Naryo, dengan muka lesu seperti semalaman tidak tidur. Woi, kenapa? Tumben pagi-pagi mau belikan asin? Tanyaku acak. "Tidak, Kir. Pusing aku. Bingung mau cerita dengan siapa," katanya sambil merangkul dan agak menyeretku menjauh dari gerombolan ibu-ibu yang tengah menemui gerobak Pak Wiknya. Apa sih? Ayo masuk aja ke dalam sambil ngopi, jawabku, yang kini menyeret Naryo berjalan masuk ke dalam rumah. Sebentar, aku letakkan ini dulu di belakang, sama aku bikinkan kopi, ucapku sambil berjalan ke dapur memberikan sayur itu kepada ibu. Singkat cerita, setelah membuat kopi, aku kembali ke ruang tamu menemui Naryo yang tampak resah. Gimana Bel? Ada apa? Tanyaku seraya meletakkan segelas kopi panas di depan kawanku itu. Leleku mati semua, kayaknya ada yang ngasih racun, kata Naryo lemas. Loh, beneran? Apa tidak kamu jaga semalam? Ucapku. Tidak, aku ketiduran. Baru aku periksa tadi pagi. Ikannya udah ngambang semua. Bingung aku. Ini kalau ibuku tahu pasti nangis. Gimana ini? Mana modalku masih hutang? Kata Naryo memelas. Terus, bagaimana ini? Kira-kira menurutmu lah siapa? Tanyaku. Naryo terdiam sejenak menghela nafasnya dan berkata, "Ini Solikin. Jelas, kelakuannya Solikin," katanya dengan amarah. Pak Solikin? Shh, jangan menuduh dulu kamu, katanya. Siapa lagi coba? Cuma dia orang yang punya kolam di kampung ini selain aku. Terus kemarin juga sempat selek denganku perkara pedagang yang ingin borong ikan karena punyaku lebih murah, ucap Naryo yang semakin yakin. Tapi kan kita tidak punya bukti. Mending sekarang kamu bicara saja baik-baik dengan ibumu. Pasti ibumu bisa ngerti, kataku seraya memegang pundaknya. Tanpa kita berdua tahu, nyatanya semua pembicaraan antara aku dan Naryo didengar oleh ibu yang sedari tadi menguping di balik bufet ruang tengah. Tanpa aba-aba, ibu pun keluar dan langsung berkata, "Hush, jangan keras-keras kalau ngomongin Solikin. Jam segini dia suka warawiri depan rumah loh," kata ibu. Aku dan Naryo terlihat celingak-celinguk yang langsung disuruh masuk oleh ibu untuk sarapan. "Sudah sini, dibicarakan di dalam sambil sarapan," kata ibu yang juga mengajak Naryo untuk masuk ke ruang makan. Kami pun makan bersama. Tampak Naryo yang seperti tidak selera. Dan ibu pun mulai membuka percakapan. "Pak Solikin itu memang agak antik ke orangnya. Bisa juga loh kalau dia yang melakukan itu," kata ibu tiba-tiba membuatku seketika menghentikan makanku. Kok bisa percaya seperti itu sih Bu? Tanyaku mengernyitkan dahi. "Masa kamu lupa sih siapa yang dulu menembak kucing-kucing kita?" kata ibuku. Di sini aku jadi ingat. Dulu mungkin sekitar 10 tahunan yang lalu, aku punya 3 ekor kucing ditembak oleh Pak Solikin gara-gara dituduh sering mencuri ikan di kolamnya. Kebetulan rumahnya hanya selisih 1 rumah dengan rumahku. Aku ingat betul, dulu suatu pagi 3 kucingku terkapar di depan rumah dalam keadaan mati. Saat aku hendak berangkat sekolah dan menurut ibu, satu-satunya orang yang pernah mengancam dengan senapan angin kepada kucingku adalah beliau. "Kalau mencuri ikanku akan kutembak." Kata-kata itu yang katanya pernah didengar oleh ibu beberapa hari sebelum kucing-kucingku mati. Apa benar Pak Solikin ya yang meracuni kolam temanku Naryo? Batinku yang masih mengira-ngira. Tak lama kemudian ibuku bertanya kepada Naryo, berapa modal ikan untuk menutup kerugiannya. Dan setelah Naryo menjawabnya, tanpa diduga, ibuku langsung masuk ke kamarnya, mengambil uang dan memberikannya kepada Naryo. "Ini untuk beli bibit. Tenang saja, tidak usah diganti. Bapakmu dan Pak Parman itu sudah seperti saudara," kata ibuku. Naryo sempat menolak, akhirnya menerima pemberian ibu itu setelah sedikit aku bujuk. "Santai,"
ucapku kepada Naryo. Ibu pun memberikan pesan agar Naryo melakukan pengintaian di kolamnya. Beliau juga mengizinkan aku untuk ikut, untuk membuktikan siapa pelakunya. Wes toh, mesti solikin, kata ibu yang sepertinya sedikit mempunyai dendam dengan orang itu. Obrolan di meja makan itu pun selesai. Naryo pulang dengan penuh kelegaan. Dan setelah beberes dan sejenak bersantai, Pak Dekarjo dan Lekmanto pun datang. Orang ini lagi, batinku. Malas saat mendengar suara mereka memasuki ruang tamu. Gimana Kir, sehat kan? Kata Lekmanto ketika masuk di ruang tengah. Sehat Paman. Sarapan Paman? Jawabku basa-basi. Sementara Pak D langsung menuju masuk ke dapur untuk membuat kopi. Seperti biasa, akan ada obrolan serius jika Pak D sudah membuat kopi. Dan benar saja, setelah itu kita semua berkumpul di ruang tamu, termasuk ibu yang kini tengah tampak santai menanggapi obrolan Pak D dan Paman. Seperti yang aku duga, topik pembicaraan akan berawal dari misteri kepulangan Bapak tempo hari, mendatangi salah satu pasiennya. Apa benar ya itu bapakku yang sudah meninggal? Batinku di antara obrolan itu yang kini semakin tertuju kepadaku. Tentang kabar wanita kesurupan itu, yang belakangan ini sempat ditengok oleh Pak D dan sekarang dalam keadaan sembuh. Menurut Pak D, akulah yang menyembuhkan. Sementara tidak bagiku, karena memang waktu itu aku tidak melakukan apa-apa. Ini semakin jelas pertandanya kalau kamu yang dipilih, ucap Pak D saat itu. Bagaimana? Kamu sudah semakin yakin kan sekarang? Kata Pak D lagi. Iya, mau tak mau harus yakin kan Pak D? Jawabku yang saat itu memang masih bimbang. Pak D pun terdiam sejenak dan berkata, ya sudah, tidak apa-apa. Nanti lama-lama kamu pasti akan terbiasa, katanya. Singkat cerita, obrolan pun semakin lama berlarut dengan topik-topik nostalgia tentang Bapak. Kebanyakan adalah obrolan kosong, namun terdengar cukup lucu dan menarik. Hingga ketika menjelang zuhur, Pak D dan Paman pun pamit pulang. Tak selang beberapa lama juga, Ibu juga izin pergi keluar. Katanya ada dokumen yang harus ditandatangani di kantor almarhum Bapak. Apa harus sekarang, Bu? Katanya badannya lagi tidak enak. Tanyaku ketika Ibu hendak pergi. Sudah enakan kok, lagian biar semuanya lekas selesai. Jawab Ibu seraya beranjak pergi keluar dari rumah. Aku sempat mengantar Ibu sampai jalan depan rumah. Dan bersama dengan itu juga, Pak Solikin lewat dengan sepeda motornya Honda C70 warna hijau. Aku ingat betul, dan aku yang waktu itu sudah terlanjur bertatap mata pun mencoba untuk menyapanya. Kusapa dengan senyuman dan anggukan kepala, dan dibalas dengan dingin dan dongakan kepalanya. Memang biasa, Pak Solikin selalu seperti itu. Aku pun berjalan masuk setelah tukang ojek langganan Ibu datang dan membawa Ibu pergi. Di dalam rumah, entah mengapa, aku kini memikirkan balasan sapaan dari Pak Solikin tadi. Sombong, batinku singkat. Aku yang suntuk pun memutuskan untuk menonton TV. Ku buka kain taplak yang menutupi televisi bermerek nasional Nenggala itu. Ku hidupkan dan ku cari saluran acak. Aku pun duduk santai memandang siaran televisi hitam putih itu. Menit demi menit pun berlalu, mataku mulai merasa ngantuk. Aku yang merasa tidak nyaman bila tidur di situ pun memutuskan untuk pindah ke kamar, dengan tentu mematikan televisi itu terlebih dahulu. Aku bangkit dan beranjak mematikan televisi. Namun ketika aku sudah mematikannya dan hendak menutupnya kembali dengan kain, aku terhenti sejenak karena samar-samar aku seperti melihat seseorang yang duduk di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan layar kaca televisiku yang sudah mati. Tampak sangat jelas siluetnya, karena memang tersinari oleh matahari yang masuk dari jendela di belakangku. Aku terpaku dan sejenak mencermati pantulan bayangan itu. Benar-benar seperti orang yang tengah duduk di kursi di belakangku. Dengan tanpa aba, aku pun menoleh. Dan setelah aku menoleh, tidak ada siapapun yang duduk di kursi itu. Aku pun menghela nafas sejenak dan kembali melihat ke arah kaca televisi itu. Namun, kini pantulan itu tidak ada lagi. Benar-benar tak seperti pantulan yang baru beberapa detik lalu aku lihat. Mungkin aku cuma salah lihat. Batinku seraya menarik kain yang biasanya menutupi televisi itu. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba bau wangi menusuk dan lewat di penciumanku. Minyak wangi Bapak. Batinku seraya terdiam di posisiku.
Ini adalah bau yang biasanya tercium saat malam akhir-akhir ini. Tapi meski aku sudah beberapa kali mengalaminya, tetap saja ada rasa takut dalam diriku. Berharap ini hanyalah perasaanku saja. Aku mulai memeriksa bau itu dengan memajukan hidungku. Aku periksa sekitarku, bau itu semakin samar dan seperti menghilang. Namun ketika aku berjalan dan penciumanku sampai di depan kursi itu, bau itu muncul kembali, sangat kuat. Perlahan, aku mulai memundurkan langkah dan langsung berlari masuk ke kamarku. Siang-siang begini. Tanyaku dalam hati sambil menutup pintu kamarku kuat-kuat. Dengan agak sedikit gemetar, aku naik ke atas tempat tidurku. Kuposisikan tanganku memeluk lututku sambil terus menguatkan hati. Bisa gila aku kalau terus-terusan begini. Batinku. Sangat menyedihkan sekali bila itu memang benar-benar bapak yang arwahnya harus pulang ke rumah dan menakuti anaknya ini. Di sela pikiran itu, aku juga mulai bertanya-tanya, apakah ini jalan yang benar? Apakah aku sudah ikhlas menerima semua ini? Sudahlah Pak, jika itu memang dirimu, tak usah repot-repot membayangiku. Aku akan sanggup menerima mandat ini. Batinku yang sebenarnya mulai merasa lelah dengan semua gangguan ini. Sampai akhirnya, hari itu pun terselamatkan oleh ibu yang sudah pulang. Walau sempat mengagetkanku, karena tiba-tiba ia membuka pintu kamarku dan melihatku sedang merenung aneh di atas tempat tidur. "Kenapa kamu itu? Makan dulu. Itu, ibu belikan mie ayam," kata ibu yang membuatku segera beranjak dan keluar dari kamar. Aku pun makan dengan lahapnya, tanpa bercerita tentang kejadian aneh yang baru saja kualami itu kepada ibu. Selesai makan, aku pun bersantai di ruang tamu. Dengan lagi-lagi, ku nikmati sebatang rokok sambil melamun menatap jendela. Tak lama kemudian, Naryo datang. Seperti biasa, ia menerobos masuk tanpa mengetuk pintu, kini dengan wajah yang sumringah. "Aku sudah beli bibit, Bel. Sudah aku tuangkan ke kolam semua," ucap Naryo kala itu, disusul oleh ibu yang keluar, karena mungkin mendengar Naryo datang. "Gimana nak, sudah beli?" tanya ibu kepada Naryo yang belum sempat duduk. "Sudah Bude, alhamdulillah, terima kasih loh ini," jawab Naryo. "Ya udah toh, nanti malam langsung diintai. Siapa tahu orang itu melakukannya lagi. Ajaklah Sukir kalau kamu takut," kata ibu. "Siap Bude, pokoknya nanti malam saya intai bersama Sukir," jawab Naryo dengan semangat. Setelah itu ibu kembali masuk. Kami pun berbincang ke sana kemari. Hingga waktu menjelang sore, Naryo pamit pulang dan berpesan nanti malam ia akan menghampiriku ke rumah. Aku pun mandi sore dan setelah itu kembali menonton televisi bersama ibu hingga mulai petang. "Kamu itu mbok sholat Tona, sudah besar loh," kata ibu tiba-tiba saja bersama dengan azan maghrib yang berkumandang. Memang kuakui aku jarang sholat, beda dengan ibu yang sangat rajin beribadah. Setelah aku pikir-pikir, aku pun mendengarkan nasihat ibu itu. Kuamati televisi dan segera mengambil wudhu di kamar mandi. Dan aku pun sholat, mencoba dengan sehusyuk-husyuknya. Tapi entah karena aku jarang melakukannya atau bagaimana, badanku terasa sangat berat, seperti ada sesuatu yang membebani pundakku ketika aku ruku dan ketika aku sujud. Namun, aku coba singkirkan itu semua. Mungkin ini godaan orang yang ingin menegakkan sholatnya, batinku kala itu, hingga sampailah aku pada tahiyat akhir. Tengkuk dan punggungku seperti merasakan ada seseorang yang berada di belakangku. Entah itu cuma perasaan saja, tapi yang aku rasa perasaanku waktu itu sangat kuat, bahwa sepertinya ada orang yang ada di belakangku. Itu tentu sedikit membuat bacaan doaku menjadi berantakan. Namun, aku masih mencoba untuk menafikannya. Tapi kali ini, semua berubah dalam waktu beberapa detik saja. Ketika samar-samar aku mendengar doa di belakangku. Suaranya membisik, namun cukup jelas. Waduh, batinku yang kini mulai memejamkan mata dan ingin segera menyelesaikan sholatku. Namun, apa yang terjadi? Suara itu kini justru terdengar semakin mendekat. Dan ternyata, tidaklah doa yang dia ucapkan, melainkan namaku. Sukir, Sukir, Sukir. Iya, itu suara bapak. Meski nadanya berbisik, tapi aku tahu betul itu suaranya. Dengan terpaksa, aku pun menghentikan sholatku yang hampir selesai, sambil menutup mukaku karena takut. Masih ku dengar suara itu.
Nafasnya dingin menerpa tangkuku. "Sudah Pak, sudah," ucapku lirih, terus-menerus dengan nada menahan tangis. Hingga entah bagaimana, suara itu pun hilang begitu saja. Aku pun menengok gemetar, hingga setelah aku melihat ke belakang, tak ada siapa pun di situ. Aku segera berlari keluar kamar dan duduk di ruangan tamu untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, ibu datang dengan masih mengenakan mukena. Ibu sempat mengagetkanku, tapi aku lega setelah tahu itu adalah ibu. "Nah gitu, sholat, biar hajatmu dikabulkan sama Tuhan," kata ibu yang melihatku masih menggunakan peci dan sarung. Aku menjawabnya hanya dengan senyuman kecut, dan kita pun duduk bersama berbincang tentang sesuatu. "Oh, nanti gimana? Jadi ke kolamnya sama Naryo?" tanya ibu. "Jadi Bu, paling nanti jam-jam 9-an. Tapi emang ibu tidak apa-apa di rumah sendirian?" tanya aku. "Halah, tidak apa-apa. Ibu bilangin, kalau memang itu perbuatan Pak Solikin, kamu harus bawa pegangan loh. Soalnya dia itu terkenal dengan kliniknya," kata ibu yang membuatku langsung mengernyitkan dahi. "Pegangan apa Bu? Keris itu?" Enggak, sudah, diriku sendiri saja sudah cukup," jawabku yang merasa malas kalau harus membawa keris itu keluar rumah. "Ya sudah kalau begitu, tapi kamu tetap hati-hati. Kalau nanti melihat pelakunya, cukup tandai mukanya," kata ibu sambil beranjak masuk dan menawariku kopi. Sambil menunggu kopi yang dibuatkan ibu, aku kembali dalam lamunanku tentang kejadian saat sholat tadi. "Menyedihkan sekali aku ini, dihantui oleh bapak sendiri. Apa itu benar-benar bapak ya? Atau... entahlah," batinku jengah. Tak lama kemudian, ibu pun datang membawakan segelas kopi bersamaan dengan azan Isya yang terdengar. "Wah, terlalu awal tuh, Lek Pawiro azan Isyanya," ucap ibu, mengatakan Lek Pawiro si marbot masjid di desa ini, sambil meletakkan gelas kopi itu di depanku. "Maklum Bu, sudah tua," jawabku bercanda. Kami pun berbincang sejenak, dan ibu pergi ke dalam untuk sholat Isya. Selang beberapa saat kemudian, aku yang sempat disuruh oleh ibu untuk sholat, juga hanya bisa mengiyakan, tanpa punya keinginan untuk melaksanakannya. Jujur, aku masih terngiang kejadian saat maghrib tadi. Singkat cerita, menit demi menit berlalu, dan aku masih duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Naryo. Sekitar pukul 9 malam, ibu keluar dan berkata ingin tidur terlebih dahulu. "Ibu tidur dulu ya, nanti pintunya dikunci saja dari luar kalau kamu mau pergi ke kolam bersama Naryo," ucap ibu. Aku pun mengiyakan, dan tepat pukul 21.30, Naryo datang dengan setelan malamnya, kupluk, senter dan kain sarung yang tersempang di pundaknya. "Ayo berangkat Bel," kata Naryo begitu masuk ke dalam rumah. Aku pun langsung bersiap dengan setelan yang kurang lebih sama. Dengan langkah pasti, kita berangkat ke kolam Naryo di ujung desa. Singkat waktu, sesampainya di sana, sebelum masuk ke gubuk, aku dan Naryo berkeliling terlebih dahulu di setiap sisi 4 kolam miliknya itu, yang kini 2 diantaranya sudah penuh dengan ikan lele seukuran ibu jari orang dewasa. Setelah selesai, kita pun masuk ke gubuk, menyalakan lampu templok dan membakar obat nyamuk. "Terus, ngapain aja kita di sini?" tanya aku. "Ya sembunyi toh, namanya juga mengintai." Kami sempat membakar ketela dan berbincang terlebih dahulu sampai sekitar pukul 12 malam. Dinginnya angin malam itu membuat kita mengantuk, dan kita pun memutuskan untuk masuk ke dalam gubuk. Lentera sudah diturunkan dan diletakkan di sudut bawah gubuk, agar cahayanya tak begitu terlihat dari luar. Kita pun mulai merebahkan tubuh kita masing-masing, mencari posisi ternyaman di amben yang seharusnya hanya cukup untuk 1 orang. Hingga suara binatang malam pun menghipnotis kita untuk terlelap. Entah berapa lama semua hilang karena lelapku. Hingga kalau tidak salah, sekitar hampir pukul 2 dini hari, Naryo membangunkanku. Bangun Bel, bangun," kata Naryo sambil menggoyang-goyangkan tubuhku. "Kamu dengar tidak?" kata Naryo lagi ketika aku sudah terbangun. "Dengar apa?" jawabku seraya mengusap mataku. "Shh, diam dulu," kata Naryo pelan, dan beberapa detik setelah itu terdengar suara orang yang terbatuk-batuk. Suaranya tidak dekat, namun sepertinya juga tidak begitu jauh.
mungkin beberapa meter saja dari samping gubuk. Suara batuk itu masih terdengar. Naryo langsung bangkit meraih senter. Sempat kucegah, karena aku seperti mempunyai perasaan yang tidak enak. Iya, aku seperti mengenali suara itu. Tapi akhirnya, aku dan Naryo pun memutuskan untuk keluar. Kami mengerahkan senter ke sudut-sudut kolam dengan suara batuk yang masih terdengar jelas dan menggema. Aku yakin sekali dengan suara ini. Namun rasanya aku tidak punya motif untuk memberitahukannya kepada Naryo. Suara batuk itu terdengar kembali untuk kesekian kalinya. Naryo yang langsung mengarahkan cahayanya ke sumber suara selalu tidak menemukan apapun. Suaranya seperti berpindah-pindah. Dan mungkin ini yang terakhir kalinya suara itu terdengar. Suaranya berasal di sudut kolam yang kosong. Mendengar itu, dengan kompak, aku dan Naryo langsung mengarahkan cahaya senter masing-masing ke sumber suara. Dan kini terlihatlah, bukan Pak Solikin, bukan juga orang lain. Yang jelas, ini bukanlah seperti yang kita harapkan. Beberapa saat, Naryo mematung dengan senternya yang menyoroti sosok itu. Beda halnya denganku yang seketika langsung menundukkan kepalaku dan perlahan menyeret Naryo untuk mundur dan segera masuk ke gubuk. Naryo yang segera sadar tentang siapa sosok di depannya itu dengan gemetar berbalik badan dan memegang erat tanganku, menyeret langkahnya masuk ke dalam gubuk. Sosok itu adalah Bapak, lengkap dengan setelan khasnya, menatap aku dan Naryo yang sempat kulihat ia sedikit tersenyum. Aku dan Naryo sudah berada di dalam gubuk. "Pak Parman, Bel, bapakmu," kata Naryo seperti menerangkan sekaligus bertanya denganku. Antara rasa takut dan harus tetap terlihat tenang bercampur dalam hatiku. Tenang Bel, tenang. Hanya itu yang bisa kuucapkan kepada Naryo saat itu. Menit demi menit berlalu, suara batuk itu sudah tidak terdengar lagi. Walau tidak dengan ketakutan di wajah Naryo, aku mulai menyalakan sebatang rokok dan kuberikan kepada Naryo agar dia merasa tenang. Dan setelah itu tidak ada lagi pembicaraan antara kita berdua. Naryo yang tampak linglung kini hanya bisa melamun. Begitu juga dengan aku yang merasa bingung harus berbicara apa. Serang beberapa saat kemudian, kami pun kembali merebah. Hingga tidak terasa, kami pun tertidur setelah kejadian ganjil itu. Singkat cerita, kami pun terbangun keesokan harinya. Wajah Naryo yang terlihat pucat langsung berbicara kepadaku. Asli, aku semalam seperti mimpi. Baru kali ini aku mengalami hal seperti itu, kata Naryo di antara cahaya matahari yang masuk dari rongga-rongga gubuk bambu ini. Dan setelah beberapa saat kemudian, kita pun keluar dan berjalan pulang di pagi yang terasa aneh ini. Hari ke-20 sepeninggal Bapak. Seiring kejanggalan yang semakin berlarut-larut, sosok Bapak yang menghampiriku setiap malam malah semakin membuatku ragu. Ditambah lagi, kini desas-desus para tetangga yang mengaku melihat Bapak berjalan mengelilingi desa, membuat orang takut keluar malam. Pak Solikin yang pertama kali berkoar saat meminta maaf kepada Naryo. Akhirnya memang benar, ia yang meracuni kolam ikan milik Naryo. Ia berujar terpaksa mengakui itu karena terus dihantui sosok Pak Parman. Mendatanginya 3 hari berturut-turut, bahkan hampir mencekiknya. Apakah itu benar-benar arwah Bapak? Atau jin penunggu keris itu yang mengejawantahkan dirinya menyerupai Bapak? Yang jelas, semua akan terjawab seiring waktu berjalan. Malam Selasa Kliwon, tepat 20 hari Bapak meninggal. Aku, Pak Dekarjo dan Lek Manto usai mencuci keris itu, memandikannya dengan air kembang, serta mengsapinya dengan kemenyan. Setelah Pak D dan Paman berpamitan pulang, aku mulai bicara kepada ibu tentang keraguan ini. Bu, apa ini tidak dosa? Ini musyrik loh, ucapku yang waktu itu melihat ibu tampak gelisah. Sebenarnya ibu tahu itu, tapi bagaimana lagi? Pak D dan pamanmu sudah ngotot kegirangan, kata ibu. Di sini ibu juga berkata bahwa ibu tahu betul dulu Dagat almarhum Bapak sebenarnya tak ingin aku meneruskan semua ini. Bahkan dia sempat ingin melarungnya. Hanya saja kata ibu, sebelum Bapak sempat melakukan itu, beliau sudah terlebih dahulu sakit. Apa sakitnya Bapak ada hubungannya dengan ini? Tanya aku. Tidak nak, tidak ada hubungannya. Bapak tuh kan sakitnya macam-macam, ya ginjal, ya paru-paru, sanggah ibu. Aku pun kembali membicarakan itu. Tentang bagaimana jika sebaiknya aku tidak meneruskan semua ini. Karena jujur, dari dalam hati,
Aku tidak begitu tulus melakukannya. Walaupun sudah belakangan ini kupaksakan, tapi tetap saja aku rasa ini bukanlah hal yang bijak. Ya udah, tunggu 40 hari dulu. Nanti ibu bantu ngomong pelan-pelan sama Pak D. Jawab ibu yang bersamaan dengan itu, lampu penerangan di atas kita meletus, disusul oleh listrik yang seketika padam. Aku pun berdiri untuk melihat ke arah depan rumah. Wah, konslet. Batinku yang melihat lampu tetangga depan rumah masih menyala. Aku pun keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik yang anjlok itu. Ada apa ini? Tiba-tiba kok meledak. Batinku tidak enak. Waktu menunjukkan sekitar pukul 11 malam. Tampak wajah ibu yang gelisah setelah ledakan itu. Buru-buru ia menyuruhku untuk masuk ke kamar. Sudah, sekarang tidur saja, sudah malam, kata ibu seraya bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju kamarnya. Begitu juga denganku yang mau tidak mau harus masuk ke kamarku juga. Apa dia tidak terima ya? Tadi aku omongin. Batinku sambil naik ke atas ranjang dan merebahkan tubuhku. Aish, lah, ucapku yang menarik selimut dan memiringkan badanku. Firasatku mulai tidak enak. Firasat yang memang kerap kurasakan hari-hari ini. Iya, firasat akan kehadiran sosok perupa Bapak. Aku mencoba untuk tidak memperdulikan itu dan sambil memejamkan mata, aku berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikirku berbisik. Hingga tidak terasa, mataku mulai berat dan mengantuk. Sekuat hati aku mencoba untuk tidak menghentikan zikirku, membuat tempo kalimat yang kuucapkan menjadi semakin lambat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disinilah kejanggalan mulai terjadi. Samar-samar aku seperti mendengar orang yang menirukan kalimat zikirku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengisi di setiap jeda zikirku. Aku yang pada awalnya belum yakin betul, kini memilih diam. Sambil mengernyitkan dahi, aku mencermati. Apakah aku memang benar-benar mendengar atau hanya salah dengar saja? Tapi suara itu hilang ketika aku terdiam dan muncul kembali setelah aku mengucapkan kalimat zikir lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sampai aku berhenti dan berlanjut beberapa kali. Hingga akhirnya untuk kesekian kalinya aku kembali diam. Suara itu kini tidak hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuturnya jelas membisik dari belakang badanku. Aku yang tadi merasakan kantuk tentu kini mata ini menjadi terbuka lebar, melototi tembok sambil mendengar suara yang mau tidak mau kini harus terdengar itu. Allahu Akbar. Suara itu semakin lambat dan panjang. Allahu Akbar. Semakin panjang lagi dan kini seperti membisik di telingaku. Keringatku mulai bercucuran, tubuhku gemetar seiring dengan aroma minyak wangi Bapak yang tercium di hidungku. Astagfirullah. Ucapku gemetar dan gelagapan. Ada dorongan yang cukup kuat di dalam hatiku untuk memeriksanya. Namun sepertinya aku tidak kuasa apabila harus membalikkan tubuhku ini. Aku pun memilih untuk membiarkan saja suara itu. Namun semakin lama, suara itu semakin kuat. Suara yang tadi membisik, kini tidak lagi. Dan sangat bisa ditebak, suara siapakah itu? Iya, benar. Suara Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku hanya bisa menangis gemetar. Dan setelah beberapa saat suara itu bertahan, kini aku harus mengambil resiko. Aku harus membalikkan tubuhku. Dengan perlahan, aku membalikkan badanku beriringan dengan suara Bapak yang masih terdengar. Dan setelah tubuhku sudah benar-benar membalik sepenuhnya, suara itu pun hilang. Tak ada sosok yang kulihat. Nafasku kembali terengah. Tubuhku juga masih gemetar dengan lemas. Aku pun kembali membalikkan tubuhku. Tapi apa yang aku lihat setelah berbalik? Seorang berselimutan kain sarung lusuh berada di sampingku dengan posisi membelakangiku. Iya, itu Bapak. Aku hafal betul aroma dan motif pada kain sarungnya. Aku hanya bisa menutupi wajahku dengan kedua tanganku. Dan dengan gemetar, aku pun membalikkan tubuhku lagi. Aku tak lagi mengubah posisiku. Aku kini menangis, tidur meringkuk membelakangi sosok menyerupai Bapak itu. Dan waktu itu aku seperti berada di titik puncak ketakutanku. Teriak pun aku tidak bisa.
apalagi berdoa. Bahkan tasbih juga entah kenapa kini sudah tidak ada lagi berada di dalam genggamanku. Ditambah lagi dengan suara nafas berat yang kuyakini keluar dari sosok yang menjelma menjadi bapak. Selimutku tersingkap dengan sendirinya, membuat tangisanku kini menjadi kencang. Hingga selang beberapa saat kemudian, ibu yang sepertinya mendengar tangisanku dari kamarnya pun mendatangiku. Aku pun lega batinku ketika mendengar ibu membuka pintu kamar dan masuk. "Kenapa, Nak? Kenapa, Nak?" ucapnya sambil menggoyangkan tubuhku. Di sini seketika tangisku pun pecah. "Aku tidak kuat, Bu. Tidak kuat," ucapku setelah bangkit dan memeluknya. Ibu yang sudah seperti memahami apa yang terjadi pun mengajakku untuk tidur di kamarnya. Dengan lemas dan tertatih, aku berjalan bersama ibu menuju ke kamarnya. Tubuhku benar-benar terasa lemah. Dengan pelan, aku membaringkan tubuhku, dan aku pun memejamkan mata, erat di samping ibu. Hingga tanpa terasa, aku terlelap setelah kekacauan ini. Singkat cerita, aku terbangun keesokan harinya, dengan pening dan sedikit demam. Tak ada siapa-siapa di sampingku. Mungkin ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit sambil memijat pundakku sendiri. Setelah duduk sejenak, aku pun beranjak keluar. Dengan langkah yang sedikit kuseret, aku memanggil-manggil ibu. "Bu," ucapku. Bertemulah aku dengan ibu di ruang dapur. "Bagaimana, Nak, badanmu?" tanya ibu yang tengah menyalakan kompor minyaknya. "Tidak enak, Bu. Sepertinya aku masuk angin," jawabku sambil menahan rasa pusing di kepalaku. Aku pun beranjak meninggalkan ibu dengan ingatan kejadian semalam yang masih saja terngiang di kepalaku. Biarkanlah saja," kataku sambil berjalan menuju kamarku sendiri. Aku masuk ke kamar, membuka jendela beserta tirainya. Kupungut pula bantal di lantai yang mungkin terjatuh tadi malam. Kutata di tempat yang seharusnya, namun lagi-lagi ada pemandangan tak lazim. Terlihat bercak-bercak kecoklatan di sisi ujung kasur tidurku. Aku coba usap dengan tanganku untuk memeriksanya, dan aku yakin ini adalah ceceran tanah basah yang meresap. "Apa-apaan ini?" kataku pelan, sampai akhirnya aku menyadari bahwa ceceran tanah basah ini berada di tempat yang sama, di mana semalam hantu yang menyerupai bapak itu terbaring membelakangiku. Seketika tengkukku bergedik. "Asu!" gerutuku spontan. Aku pun buru-buru keluar dan memberitahukannya pada ibu. Kugeret saja ibu yang berada di dapur, kini masuk ke dalam kamarku. Ibu juga tampak keheranan setelah melihat itu. Dan ibu sempat melentikkan jarinya untuk memeriksa tanah itu pun berkesimpulan bahwa ini adalah tanah kuburan. "Tanah kuburan ini?" ucapnya yang kini langsung menarik kain spray untuk menyuruhku untuk segera membuangnya. "Buang, kata ibu yang entah mengapa kini terlihat sangat kesal. Kubuang kain spray itu di belakang rumah, lalu aku bakar dengan sampah-sampah. Api sudah menyala. Aku tunggu hingga kain itu benar-benar terbakar habis. "Jadi, Bapak bangkit dari kubur dan pulang semalam?" Batinku di depan api yang sudah tampak membesar. Tidak masuk akal," kataku sambil mendorong kain itu dengan sebatang kayu agar lebih masuk ke dalam sampah yang aku bakar. Sekitar setengah jam kemudian, kain itu sudah terbakar habis tidak tersisa. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Aku mencari ibu yang ternyata tengah berada di ruang tamu. Tangannya tampak buru-buru mengusap wajahnya saat tahu aku datang menghampirinya. "Ibu nangis," batinku yang langsung segera duduk di sampingnya. "Sudah, besok tetap harus dilarung keris itu," kata ibu dengan marah. "Ini sudah tidak benar. Masa Bapak menjadi arwah gentayangan?" kata ibu lagi yang sepertinya sudah kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan hal ini. Ini sesuai dengan pemikiranku saat ini, yang sudah cukup lelah menghadapi sosok yang menyerupai bapak itu datang setiap malam. Karena memang tidak semestinya seseorang yang sudah meninggal kembali pulang untuk menghantui keluarga dekatnya. Apalagi dengan rumor di desa ini, sudah cukup banyak orang yang mengaku melihat bapak berkeliling desa. Sampai-sampai tak ada orang yang mau keluar di desa ini saat malam. "Nanti Pak Dekarto dan Paman Banto kan mau ke sini, Topu. Pokoknya nanti kita harus bicara," ucapku saat itu. Setelah itu kita pun kembali mengobrol untuk menenangkan suasana. Walau badanku masih terasa sangat tidak enak,
seperti ada sesuatu yang kugendong di pundakku. Dan setelah beberapa aku dan ibu mengobrol, terdengar suara dari arah depan. Assalamualaikum. Seseorang membuka pintu dan langsung masuk. Naryo datang dengan membawa rantang 3 tingkat penuh dengan makanan. Ini Bude, ada bancakan dari ibu saya, kata Naryo sembari meletakkan rantang itu di atas meja. Ibu pun tentu menyambutnya dengan baik dan berterima kasih kepada Naryo, karena memang kebetulan aku dan ibu sedang tidak punya lauk yang istimewa. Sementara ibu pergi ke dapur untuk menyalin wadah makanan ini, aku dan Naryo pun saling berbincang. Gimana Bel, berhari-hari kok tidak kelihatan? Sehat toh? Tanya Naryo. Lagi gak enak badan, Bel. Jawabku sambil memegang pundakku yang terasa semakin berat saja. Oh, kamu sedang sakit toh? Sebenarnya mau ku ajak mancing. Tapi ya sudahlah, besok saja kapan-kapan, kata Naryo. Bersamaan dengan itu ibu keluar, membawa rantang milik Naryo yang sudah bersih dan dicuci. Ini Dul, rantangnya. Terima kasih ya, bilang ke ibumu, kata ibu sambil meletakkan rantang itu di depan Naryo. Setelah berbasa-basi sejenak, Naryo pun pamit pulang. Ia menepuk bahuku, melemparkan senyum ke ibuku dan menganggukkan kepalanya ke arah belakang ibuku. Sontak, ibu langsung menoleh ke arah belakangnya yang tidak ada siapa-siapa, sambil kembali menatap Naryo yang sudah berjalan keluar rumah. Naryo tadi senyum ke siapa ya? Tanya ibu beberapa saat setelah Naryo berpamitan pulang. Sudahlah Bu, tidak usah dibahas, kataku yang merasa kepalaku semakin pusing. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Sesuai perkiraanku, Pak Dekarjo dan Lek Manto datang ke rumah. Dan ada yang aneh di gelagat mereka. Wajahnya tampak suram dan lelah. Setelah meminta dibuatkan kopi oleh ibu, Pak De dan Paman pun duduk. Aku keluar dari kamar, menyalami mereka berdua dan ikut duduk. Dan selang beberapa saat kemudian, ibu datang membawa 3 cangkir kopi panas. Ini gangguannya seperti sudah keterlaluan. Terus terang saja, aku dan Sukir sudah tidak kuat, kata ibu begitu saja untuk mengawali pembicaraan. Sejenak, Pak De dan Paman tampak saling pandang. Dan pamanku berkata, iya memang, semakin lama aku semakin aneh. Aku juga takut kalau kita hanya dipermainkan oleh dia, jawab Lek Manto kala itu dengan mimik wajah yang gelisah. Pak De menghela nafasnya dan menganggukkan kepalanya. Dan tanpa diduga, ia membuka 3 kancing baju yang dipakainya untuk memperlihatkan sesuatu. Ini semalam, sepulang dari sini ketika aku sedang enak-enak tidur, kata Pak De sambil memperlihatkan luka cakaran aneh di dadanya. Menurut penuturan Pak De, semalam setelah kita mencuci keris itu, saat pulang, Pak De dan Paman sempat membuka obrolan dan mereka mulai meragukan mandat ini. Mereka merasa berdosa karena sudah memaksa aku untuk mewarisi keris itu. Konon, setelah pemikiran itu muncul, makhluk itu marah dan menyerang Pak De. Menurutnya, ini bukanlah sifat bapakku. Lemanto, pamanku juga mengalami kejadian yang kurang lebih sama dengan Pak De, di mana ia semalam dicekik oleh sosok yang menyerupai bapak. Jelas itu bukanlah Mas Parman, kata Lemanto dengan lemah saat menceritakan itu. Pembicaraan adil inilah yang aku inginkan selama ini. Aku dan ibu pun juga langsung bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang belakangan ini terjadi. Hingga setelah pembicaraan yang cukup panjang dan lebar, akhirnya kita semua berkesimpulan dan mengambil mindset kalau sosok yang menyerupai bapak itu bukanlah bapak, melainkan jin yang menjelma saja untuk mempertahankan eksistensinya. Kalau dilarung, apa tidak bahaya, seperti yang pernah Pak D dan Papan ceritakan, yang katanya bisa mengancam nyawa, kataku untuk menuntaskan pembicaraan ini. Pak De dan Paman hanya menganggukkan kepalanya dan berkata, itu belum pasti, hanya perkiraanku dan Manto saja, yang pada akhirnya memang kejadian. Ketika aku ingin menghentikan semua ini, dia langsung mengamuk, kata Pak De. Terus, ini baiknya gimana? Tanya aku. Ia sudah dilarung saja, tapi tidak bisa sekarang, tetap menunggu setelah 40 hari. Kali ini Lemanto yang menjawabnya. Akhirnya sore itu pun kita sepakat untuk menghentikan semua ini. Kita semua sama-sama menguatkan, karena pasti akan ada sesuatu yang terjadi setelah pembicaraan ini. Pak De pun meminta keris itu untuk dibawa ke hadapannya, dan sambil mengucapkan mantra yang aku sendiri tidak tahu, Pak De mulai mengikat keris itu dengan kain kafan menutup di seluruh bagiannya.
dan menguncinya dengan tetesan kemenyan yang dibakar. Tak terasa, maghrib hampir menjelang. Pade Karjo dan Lemanto segera berpamitan, serta berpesan kepadaku dan ibu agar menggelar kasur saja di lantai. Pokoknya jangan tidur di atas ranjang, kata Pak De sebelum keluar dari rumah. Aku tidak begitu mengerti apa alasannya. Yang jelas, aku dan ibu memilih untuk menurutinya. Meski aku harus kedinginan di antara badanku yang masih agak demam ini. Singkat cerita, tibalah malam. Pikiranku tentu sudah bermacam-macam. Akan ada apa lagi nih malam ini? Batinku was-was. Aku dan ibu sudah berada di kamarnya. Kita tidur bersama dengan menggelar matras di lantai. Kalau tubuh kita berada di lantai, katanya lelembut tidak akan mencelakakan kita, walau mungkin masih bisa menampakkan diri dan mengganggu kita dengan suara, kata ibu seraya menata spray di atas matras. Jam sudah menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Kita semua bersiap untuk tidur. Untung, aku baru saja minum obat, jadi mungkin malam ini aku bisa tidur lebih cepat. Tampak rasa takut yang mencoba disembunyikan oleh ibu. Aku sangat jelas melihatnya. Dengan nada galaknya, berulang kali ibu menyuruhku untuk banyak-banyak berdoa. Iya bu, iya. Jawabku seraya menarik selimut menutupi ujung kaki hingga leherku. Kami pun saling mencari posisi ternyaman, memejamkan mata sampai tidak terasa kami pun terlelap. Detik demi detik terus bergerak maju, seiring malam yang semakin larut. Beberapa kali aku sedikit terbangun dari tidurku, karena nyamuk yang menggigit pipiku. Dan entah pukul berapa waktu itu, aku kembali terbangun, tapi bukan karena nyamuk atau dinginnya udara yang menerpa kakiku, namun karena suara langkah kaki yang sepertinya berasal dari ruangan lain di rumah ini. Suaranya seperti orang berjalan mengenakan sepatu. Aku sedikit terbangkit untuk mencari itu. Duh, aku bukan salah dengar. Suara itu benar-benar ada, berjalan dari ruang satu ke ruangan lain di rumah ini. Aku segera membangunkan ibu dengan pelan. Aku tentu tidak mau ketakutan sendiri, dan kita pun kini sama-sama mengamati suara itu dari dalam kamar. Itu bu, dengar gak? Tanyaku membisik. Pada awalnya mungkin ibu masih merasa ini bukanlah sebuah kejanggalan. Ia justru ingin bangkit dan memeriksanya keluar. Hingga aku pun mencegahnya. Ini tetap dia bu, aku sudah hafal, ucapku sembari meraih tubuh ibuku yang hendak bangkit. Terus kita harus gimana? Kata ibu. Sudah, diamkan saja. Kita jangan keluar, ucapku. Langkah kaki itu masih terdengar. Ibu pun tampak semakin mencermati di antara rasa ragu dan takutnya yang mungkin bercampur menjadi satu. Dan pada suatu momen, tiba-tiba saja ibu memelukku ketakutan sambil berkata, "Itu jalannya Bapak, Nak," ucap ibu dengan nada bicara yang menahan tangis. Aku hanya terdiam saja sembari memegang erat pundak ibu. Sebagai seorang istri, ibu tentu hafal betul semuanya tentang Bapak. Aku tidak meragukan hal itu. Di antara suara langkah kaki, ibu berdoa dengan lantang, namun masih dengan suara yang berbisik. Suasana ini justru membuatku menjadi semakin takut. Semakin kucermati, suara langkah itu terasa semakin mendekat. Dengan langkah yang kian cepat, seperti sedikit berlari, dan langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Membuat pelukan kita semakin erat. Ibu sudah terisak dengan tangisnya. Begitu juga dengan aku yang kini menatap ke arah pintu, yang seperti menunggu, apalagi yang akan makhluk itu lakukan. Dan benar saja, karena tak selang beberapa lama langkah itu berhenti, kini pintu kamar kami mulai diketuk. 3 kali ketukan itu seingatku terdengar, membuat aku dan ibu sedikit tersentak karena kaget. Kupalingkan pandanganku dari arah pintu, merunduk di sela-sela pelukan ibu. Dan disinilah teror sedih yang sebenarnya. Bu Nek, Kir, Sukir. Jelas, terdengar suara dari balik pintu memanggil aku dan ibu. Iya, lagi-lagi suara Bapak. Mendengar itu, ibu tersentak dan mendongakkan kepalanya, menatap ke arah pintu dengan linangan air mata yang keheranan. "Sudah, Mas," ucap ibu yang sepertinya mulai terbawa suasana. Dan suara itu muncul lagi. Ibu, ini Bapak, Bu. Tolong bukakan." Begitulah sekiranya suara yang kami dengar waktu itu. Aku dan ibu semakin tersentak dan sedikit memundurkan posisi. "Tidak, kamu bukanlah Bapak," ucapku tiba-tiba saja.
Setelah itu, pintu kembali diketuk, lebih tepatnya digedor. Sosok itu seperti memaksa masuk ke dalam kamar. Kini, aku dan ibu hanya bisa meringkuk dan berdoa ketakutan. Dan suasana itu pun kembali berulang. Sosok dengan suara bapak kembali memanggilku dan ibu, mencoba meyakinkan bahwa itu adalah benar-benar bapak. Namun dengan nada yang marah. "Bu, Sukir, ini bapak." Aku semakin yakin, itu bukanlah bapak. Ia sudah meninggal dan tenang di sana. Yang sekarang tengah bersuara ini adalah jin yang mencoba memanipulasi kami. Sampai akhirnya, entah setelah berapa lama, yang jelas akhirnya suara itu pun hilang begitu saja, meninggalkan kami yang meringkuk. Terengah ketakutan di atas matras tipis itu. Malam itu benar-benar tidak tidur, hingga azan subuh berkumandang. Bagaimana kita bisa beristirahat setelah kejadian itu? Singkat cerita, keesokan harinya setelah matahari benar-benar terbit, barulah aku dan ibu keluar dari kamar. Pemandangan jangka lagi-lagi langsung terlihat. Ceceran-ceceran tanah basah tersebar di lantai. Aku dan ibu berjalan merenutnya. Dan ternyata ceceran tanah itu hampir ada di setiap ruangan rumah ini. Tanpa berbicara, ibu segera berjalan ke dapur dan kembali lagi membawa sapu dan pengki. Ibu pun menyapu ceceran tanah itu dengan raut wajah yang tentu dipenuhi dengan kesedihan. Nalarku terkoyak. Aku benar-benar tidak habis pikir. Ilmu macam apa ini yang diturunkan Mbah Kakung kepada bapak dan sekarang dipaksakan untuk diwariskan kepadaku? Jelas, ini adalah sebuah kesesatan. Batinku merontak. Suasana pagi itu tentu menjadi sangat aneh. Dan ternyata, tanpa kuduga, kejadian ini terus berulang selama kurang lebih 20 hari. Berhari-hari, sosok yang menyerupai bapak itu datang, mengetuk pintu kamar, memanggil-manggil aku dan ibu, dan menyisakan ceceran tanah-tanah basah di setiap lantai ruangan rumah ini. Setiap pagi pula, selama kurang lebih 20 hari lamanya, aku dan ibu membersihkan ceceran tanah itu. Apa kabar dengan Pak Dekarjo dan Lek Manto? Mereka juga mengalami hal yang kurang lebih sama. Didatangi bapak, namun dengan mimik yang marah. Sampai tibalah sehari setelah 40 hari kematian bapak, di mana inilah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Aku ingat, itu pagi hari, sekitar pukul 6 lebih sedikit. Pak D dan Paman mengambil keris itu di rumah untuk melarungnya di sebuah pantai di daerah Kendal, Jawa Tengah, daerah di mana Mbah Kakung dulu dilahirkan. Konon, memang di pantai itu, dulu Mbah Kakung mendapatkan keris itu. Aku sempat ingin ikut melarung keris itu, namun dilarang oleh Pak D dan Paman. "Sudah, biar aku saja yang mengurus," kata Pak D waktu itu. Mereka berangkat menggunakan mobil. Aku ingat betul, aku dan ibu mengantarnya sampai depan rumah. Tanpa aku tahu kala itu adalah kala terakhir aku bertemu dengan Pak D dan Paman dalam keadaan hidup. Pak Dekarjo dan Lek Manto mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju pantai. Keduanya meninggal dunia dalam tragedi itu. Aku dan ibu yang mendapat kabar sore hari itu tentu terkejut dan sangat terpukul. Apa ini semua karena keris itu? Pada akhirnya, keris itu tak pernah dilarung. Keris itu kembali lagi ke rumah, diantar oleh seorang aparat teman baik bapak beberapa hari setelah kecelakaan yang menimpa Pak D dan Paman. Ku sebut saja sebagai keris sumber bencana, mengacaukan setiap tatanan dalam hidupku, membuatku sempat depresi karena menyalahkan diriku sendiri atas kematian Pak Dekarjo dan Lek Manto. Ditambah lagi, Bude, istri Pak D, dan Bule, istri Pak Man, kini seakan membenciku, menyalahkanku atas kematian suami-suaminya. Tapi apakah aku harus patut untuk disalahkan? Ini semua bukan mauku. Pada akhirnya, aku tentu tak sudi merawat keris itu. Beruntung, waktu itu ada seorang kiai dari pondok pesantren ternama di kota ini yang mau menolong dan membawa keris itu. Setelah beberapa lama bertahan di rumah dan mulai meneror dengan rupa yang menyerupai bapak lagi. Dan demikianlah cerita ini berakhir. Dengan kesepian antara aku dan ibu yang ditinggalkan oleh beberapa saudara terdekatnya. Tapi, kehidupan harus tetap berjalan. Dengan berat dan sepi, aku berjuang bersama ibu. Karena memang hanya dialah satu-satunya manusia yang tak pernah meninggalkanku. Selang setahun setelah semua ini terjadi, aku melanjutkan sekolahku hingga menjadi sarjana pendidikan sekitar 5 tahun setelahnya. Aku pun mengikuti jejak bapak, menjadi PNS dan mengajar di sebuah SD negeri di kota ini. 3 tahun kemudian, aku menikah dan mempunyai 2 orang anak. Aku tetap hidup bersama ibu, bersama istri dan kedua anakku, di rumah kenangan ini, hingga ibu menyusul bapak di alam surga pada tahun 2020 lalu karena sakit.